video kali ini saya akan membahas sebuah teori yang bisa bikin kalian para fans MCU sejak Infinity Saga menjadi susah tidur. Teorinya seperti apa? Universe, let's talk about it. Sebelum saya mulai, saya harus kasih disclaimer bahwa ini bukan teori saya, tapi teori dari para fans yang sudah bertebaran di internet, yang bisa menjawab rasa penasaran banyak orang tentang kenapa sih Robert Downey Jr. dikembalikan ke MCU dan berperan sebagai Dr. Doom. The one person who could play Victor Von Doom. Jadi, Tony Stark yang kita ikuti ceritanya di sepanjang Infinity Saga, mulai dari pertama sampai pengorbanannya dia untuk mengalahkan Thanos di Avengers Endgame, sebenarnya bukanlah Tony Stark yang asli. Dia adalah varian dari Dr. Doom yang diadopsi oleh Universe 616, dan semua ini terjadi karena rencananya He Who Remains. Tujuannya untuk menghapus kemungkinan Dr. Doom pernah ada. Naturally, they made contact and for a while, there was peace. Semuanya ada buktinya. Semua yang dibilang sama Russo Brothers di berbagai wawancara belakangan ini, plus bocoran dari para insider, semuanya justru memperkuat teori ini. Tapi sebelum kita masuk ke bukti-buktinya, coba kita bahas dulu kenapa Marvel Studios bakal melakukan hal ini. Kenapa Marvel Studios mengembalikan Robert Downey Jr. ke MCU untuk memerankan karakter Dr. Doom. Marvel itu sebenarnya suka banget sama konsep meta, artinya mereka memperhatikan apa yang dibicarakan oleh fans. Contohnya, dulu Channing Tatum hampir menjadi Gambit, dia bahkan sudah excited banget dan muncul di Comic-Con, tapi ternyata project Gambit batal. Nah, Marvel sekarang masukin dia ke dalam film Deadpool and Wolverine untuk dijadikan sebagai salah satu fan service yang tentu saja menjawab tuntutan atau keinginan para fans. I'm about to make a name for know what happened here today. Ketika Evan Peters muncul sebagai Quicksilver di WandaVision, semua orang heboh karena dia adalah Quicksilver dari film X-Men. Dan kita semua berpikir bahwa ini adalah konsep awal dari multiverse. Ternyata dijadikan sebagai lelucon saja oleh Marvel Studios yang kemudian mengungkap bahwa peran Evan Peters adalah Ralph Bonner. Dan perlu kalian ingat, sebelum Robert Downey Jr., Marvel Studios sempat kepikiran untuk merekrut Tom Cruise untuk menjadi Iron Man. Bahkan sebelum Multiverse of Madness tayang, banyak yang percaya kalau Tom Cruise bakal muncul sebagai varian Iron Man di film tersebut. Dan itu adalah beberapa bukti di mana Marvel memang suka memainkan konsep meta. Sebelum Robert Downey Jr. mendapatkan peran sebagai Tony Stark, ternyata Robert Downey Jr. sempat melakukan audisi untuk menjadi Victor Von Doom dalam film Fantastic Four pada tahun 2005. Tapi akhirnya peran tersebut jatuh ke tangannya Julian McMahon. Sementara itu Jon Favreau, sutradara film Iron Man, dan Kevin Feige sempat ngobrol tentang bagaimana RDJ yang ternyata sudah akrab sama Marvel jauh-jauh hari sebelum dia menjadi Tony Stark, karena dia dulu pernah nge-try out untuk Dr. Doom. Tell me your memories of where that idea came from, because there were some other people, I've talked about it. I remember that Robert had come in for a general on it, and I remember you had all met with him already for like Dr. Doom. Kevin Feige orangnya suka banget sama sejarah panjang karakter dan aktornya, jadi dia suka ide-ide meta. Jadi bukan hal yang aneh kalau dia pengen menghidupkan lagi ide ini. Belakangan ini Russo Brothers juga sering ngomongin bagaimana mereka punya satu ide gila yang bikin mereka semangat untuk balik lagi ke Marvel. Mereka mencari cara untuk mengemas cerita Secret Wars dengan storytelling yang kuat. Di sebuah wawancara baru-baru ini, Russo Brothers mengungkapkan kalau bukan mereka yang berusaha untuk membujuk Robert Downey Jr. untuk balik ke MCU. Justru sebaliknya, RDJ duluan yang setuju untuk kembali dan dia sudah siap untuk berperan sebagai Dr. Doom. Menurut Russo Brothers, ini sebenarnya sudah terjadi setahun sebelum mereka sendiri memutuskan untuk balik lagi ke Marvel. Kenapa butuh waktu selama itu? Karena mereka sebenarnya belum punya cerita yang masuk akal untuk membuat semuanya ini terjadi. Nah, apa ide besarnya? Soalnya, banyak orang yang menganggap kembalinya Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom cuman iseng doang atau sekedar fan service tanpa alasan yang kuat. Tapi kalau beneran kayak gitu, kenapa Stephen McFeely punya ide gila yang bikin semuanya nyambung dan bikin mereka semangat untuk mengerjakan proyek ini? Kayaknya nggak mungkin hanya karena sesimpel fan service doang. Russo Brothers juga beberapa kali bilang kalau cerita yang mereka siapkan bakal menantang penonton, sama kayak yang mereka lakukan di Infinity War dan di Endgame. Dan ada satu rumor besar yang lagi beredar, yaitu kita bakal melihat versi jahat dari Avengers di Avengers Doomsday. Ada kabar yang menyebutkan bahwa kita akan diperlihatkan karakter Black Widow versi jahat yang kembali akan diperankan oleh Scarlett Johansson.
X-Men. Meskipun di pengumuman kemarin nama Scarlett Johansson tidak diumumkan, yang mungkin saja disimpan sebagai kejutan. Kemudian nama yang lain yang sebenarnya sudah dikonfirmasi sebelumnya ikut bergabung di Avengers Doomsday adalah Chris Evans, yang banyak dirumorkan akan menjadi Kapten Amerika versi jahat yang akan bersekutu dengan Dr. Doom. Jadi semuanya bakal kebayang bagaimana Avengers versi Earth 616 bakal kesulitan menghadapi versi jahat dari teman-teman mereka sendiri. Belum lagi ditambah dengan mereka akan dipertemukan dengan kelompok X-Men. Kita bahkan bisa melihat bagaimana Yelena Belova akan bertemu dengan Natasha Romanoff yang bisa hidup lagi, tetapi dia harus menghadapi kenyataan ketika menyadari bahwa Natasha Romanoff itu ternyata jahat, dan itu bakal menjadi pukulan mental yang cukup berat untuk Yelena Belova. Pun demikian sama halnya dengan Peter Parker ketika dia harus bertemu dengan Tony Stark yang dia kenal, yang ternyata bukan Tony Stark tetapi Victor Von Doom yang lebih jahat, yang tentu saja juga itu akan menjadi pukulan mental untuk Peter Parker. Russo Brothers sudah berkali-kali bilang kalau cuman RDJ yang bisa mainin versi Dr. Doom yang mereka inginkan. Mereka bahkan sempat bilang di Comic-Con dan di beberapa wawancara terbaru tentang hal ini. Belakangan ini ada teori yang beredar bahwa dalam Avengers Doomsday nanti Dr. Doom akan merasa dirinya benar dalam misinya karena dia pengen membalas dendam kepada He Who Remains yang telah membungkam alam semestanya. Di sini coba kita ingat-ingat lagi. He Who Remains yang adalah varian dari Kang the Conqueror telah menciptakan timeline 616 dan membentuk TVA untuk menjaganya dengan cara menghapus banyak realitas lain. Dr. Doom di MCU sebenarnya bisa saja berasal dari realitas sebelum perang multiverse terjadi, dan setelah He Who Remains menang, dia mengontrol timeline dan menjadikan realitas tempat Doom seharusnya ada malah dihapus. Dan disinilah bagian paling gila dari teori ini. Selama ini kita mengira kalau Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom adalah varian dari Tony Stark. Tapi bagaimana kalau justru kebalikannya? Sebenarnya karakter yang kita lihat sebagai Tony Stark di Infinity Saga dan sudah berkorban selama ini adalah varian dari Victor Von Doom. Victor Von Doom ini hidup sebagai pahlawan di dunia yang dikendalikan oleh He Who Remains. Sementara versi asli dari dirinya atau Dr. Doom yang sebenarnya sudah dibungkam oleh timeline yang dibuat oleh Kang the Conqueror. Jadi, Tony Stark yang kita kenal sebenarnya adalah Victor Von Doom yang dipaksa menjalani hidup sebagai pahlawan karena He Who Remains tidak mau Dr. Doom beneran eksis. Dan sekarang, Dr. Doom yang asli akhirnya kembali untuk membalas dendam. Ini juga bisa menjelaskan kenapa Dr. Doom akan mengumpulkan versi jahat dari Avengers. Dia mau membalikkan keadaan karena dulu dia dipaksa menjadi pahlawan dan sekarang dia akan membalas dendam dan bakal membuat para pahlawan itu untuk menjadi penjahat. Ini adalah salah satu teori yang sangat gila, namun bisa terlihat masuk akal. Sekarang kita coba hubungkan dengan rencana reboot MCU. Bagaimana semua ini bisa berhubungan sama rencana besar yang melibatkan Dr. Doom. Jadi awalnya Marvel Studios sejak pertama kali memulai MCU, mereka menggunakan Iron Man untuk memulai semuanya. Alasannya simpel, karena Iron Man adalah salah satu dari sedikit karakter yang mampu mereka beli kembali lisensinya. Jadi di tahun 90-an Marvel hampir bangkrut dan akhirnya ngejual hak karakter populer mereka ke studio lain. Sony dapat Spider-Man, Fox dapat X-Men dan Fantastic Four. Sementara Universal dapat Hulk dan Namor. Lalu Marvel Studios ketika berdiri pada tahun 2006, mereka tidak punya kemampuan untuk buyback Spider-Man atau X-Men. Itulah sebabnya mereka akhirnya memulai dengan Iron Man dan Avengers yang mampu mereka beli kembali lisensinya setelah dijual. Meskipun demikian, dari awal Kevin Feige selalu membayangkan MCU yang lebih besar, yang mencakup karakter seperti Spider-Man dan X-Men. Bahkan pernah ada deleted scene dari film Iron Man pertama ketika Nick Fury menyebut Spider-Man dan para mutant. As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough. I have to deal with a spoiled brat who doesn't play well with others and wants to keep all his toys to himself. Ini menjadi bukti bahwa Kevin Feige memang sejak awal ingin menghubungkan semua karakter Marvel ke satu dunia yang sama. Dan akhirnya kita kembali ke teori meta yang tadi kita sebutkan. Bagaimana kalau sebenarnya Kevin Feige ingin menceritakan bahwa dulu ada satu versi Marvel Universe yang lengkap, di mana semua karakter seperti X-Men dan Spider-Man memang eksis bareng Iron Man dan Avengers. Tapi kemudian ada satu villain yang menghapus keberadaan mereka dari timeline, menciptakan dunia baru di mana X-Men dan Spider-Man tidak pernah ada sampai akhirnya muncul belakangan. Dan kita tahu bahwa Marvel akan melakukan soft reboot setelah Secret Wars yang tujuannya untuk menyatukan semua karakter yang pernah dimiliki oleh Marvel ke dalam satu universe yang sama, mulai dari Spider-Man, X-Men,
sampai Avengers. Dan mungkin ini yang akan menjadi kesimpulan dari Avengers Secret Wars yang akhirnya akan mengembalikan MCU ke versi awal mereka, seperti yang diinginkan oleh Kevin Feige. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan Iron Man? Kalau sebenarnya yang kita lihat selama ini adalah Dr. Doom. Russo Brothers berkali-kali bilang kalau cerita yang mereka buat bakal benar-benar menantang cara kita melihat MCU. Dan inilah bagian yang paling mind-blowing. Bagaimana kalau Tony Stark yang kita kenal selama ini bukanlah Tony Stark yang asli? Bagaimana kalau Tony Stark yang selama ini kita lihat di MCU sebenarnya adalah Victor Von Doom yang dibesarkan oleh keluarga Stark? Misalnya, Tony Stark yang asli mungkin meninggal sejak lahir. Lalu keluarga Stark mengadopsi seorang anak Sokovia atau Latveria tanpa mereka sadari. Dan anak itu sebenarnya adalah Victor Von Doom. Dan tentu saja semua ini sudah direncanakan oleh He Who Remains. Victor Von Doom yang diadopsi oleh keluarga Stark kemudian tumbuh dengan pengaruh teknologi, pengalaman, dan pertemanan yang membentuknya menjadi Tony Stark seperti yang kita kenal. Tapi di dunia lain, dia seharusnya menjadi Dr. Doom. Dan bagian yang paling menarik lainnya adalah Tony Stark kemungkinan besar akan kembali di Avengers Secret Wars. Mungkin bukan versi yang mati di Avengers Endgame, tapi versi heroik yang akan bertemu dengan Victor Von Doom, versi RDJ. Kita kembali lagi ke teori di awal, di mana Tom Cruise sebenarnya pernah direncanakan untuk ditawarkan memainkan peran sebagai Tony Stark. Bagaimana jika seandainya Marvel Studios dan Kevin Feige mewujudkan keinginan besar para fans, yaitu melihat versi Tony Stark dari Tom Cruise yang sebenarnya semenjak awal sudah direncanakan untuk memainkan peran tersebut. Dan semoga setelah mendengarkan teori yang satu ini, kalian bisa tidur nyenyak. Sekali lagi, ini bukan teori saya, ini adalah teori dari para penggemar yang saya rangkum ke dalam video yang satu ini. Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat waktu kalian sudah menonton. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.